Baiklah, selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Agnes Florida Patricia Saragih dengan NIM 42024310005 kelas PSPK 20E akan mempresentasikan proposal bab 1 sampai 3 saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning atau PJBL berbasis media Espring terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dan hasil belajar siswa di SMA kelas 11 pada materi laju reaksi. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ratu Evina Dipiantini MSI dan Ibu Makarani Dalingmunti SPD MPD. Untuk yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Nah, di dalam bab 1 ini ada latar belakang masalah yang dimana di sini sudah saya sesuaikan dengan kutipan jurnal ataupun referensi dari penelitian terdahulu. Di sini secara garis besar yaitu dari pembelajaran kimia yaitu laju reaksi, saya akan menganalisis berpikir kritis dan hasil belajar siswa pada atau memakai model PJBL. Maka akan menghasilkan judul yang akan saya bawakan pada proposal saya kali ini yaitu pengaruh model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL berbasis media Espring terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa di SMA kelas 11 pada materi laju reaksi. Media yang saya pakai di sini adalah media Espring. Nah, latar belakang yang ada di dalam proposal saya yaitu secara garis besar akan saya sampaikan yang pertama yaitu pendidikan sebagai proses belajar yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri siswa secara optimal yang meliputi potensi kognitif, afektif, psikomotorik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Guru memegang peranan penting dalam menentukan peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar yang akan dicapai siswanya. Karakteristik ilmu kimia yang berbeda dengan pelajaran lain menjadikan ilmu kimia merupakan salah satu pelajaran yang relatif sulit bagi siswa saat ini. Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya kesulitan belajar bagi siswa adalah dalam pembelajaran kimia adalah karakteristik ilmu kimia yang banyak melibatkan konsep-konsep kimia yang bersifat abstrak dan melibatkan perhitungan-perhitungan secara matematis. Ini dikaji dari jurnal Adriana dan Nasution pada tahun 2019. Kimia adalah ilmu logis yang dipengaruhi dengan gagasan dan berbagai aplikasi yang menarik. Berdasarkan penelitian Justi tahun 2002, menyatakan bahwa laju reaksi merupakan satu materi yang paling sulit untuk dipahami dan banyak siswa yang mengalami miskonsepsi alasannya memuat perhitungan matematis dan faktor yang menyebabkan kenaikan laju reaksi. Permasalahan yang sering terjadi pada proses pembelajaran, misalnya siswa bosan dalam proses pembelajaran, siswa tidak fokus terhadap materi yang diajarkan guru, siswa tidak aktif dalam diskusi yang berlangsung, kurang aktif bertanya, jika ada materi yang belum dimengerti, dan masih banyak lain contohnya. Masalah-masalah tersebut menyebabkan hasil belajar siswa yang rendah. Ini dikaji dari jurnal Sutiani dan Masyara tahun 2021. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kimia SMA Negeri 1 Kajuruan Muda, diketahui hasil belajar siswa pada materi kimia masih sangat kurang, khususnya materi laju reaksi. Salah satu indikator yang mempengaruhi kualitas pendidikan Indonesia adalah hasil belajar. Hasil belajar siswa Indonesia masih relatif rendah. Kesulitan belajar terletak pada kesenjangan yang terjadi antara konsep pemahaman dan pemaparan konsep yang ada mengarah pada asumsi yang sulit untuk belajar dan mengembangkannya. Salah satu untuk mengatasi masalah itu yaitu penggunaan model pembelajaran untuk mempermudah pengalaman atau pemahaman siswa. Menurut jurnal Mulyaman dan Meljar tahun 2020. Dalam faktanya, keterampilan berpikir kritis pada materi kimia tidak selalu mudah untuk dilatihkan. Kemampuan berpikir kritis siswa yang rendah disebabkan oleh model pembelajaran yang mengajarkannya. Kemampuan berpikir kritis tidak digunakan secara baik dalam setiap pembelajaran di kelas. Mutu pendidikan dapat diperoleh melalui pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa, sehingga guru diharapkan dapat memilih model pembelajaran yang tepat untuk diaplikasikan dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran yang cocok digunakan dan melatih kemampuan berpikir kritis siswa yaitu adalah model PJBL atau Project Based Learning. Menurut jurnal Zahroh dan Fatimah Tus tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kimia di sekolah,
Nilai KKM mata pelajaran kimia sebesar 75. Sebagian besar rata-rata siswa di bawah nilai KKM 75 sekitar 37,78 yang berhasil mencapai nilai KKM di atas KKM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar kimia masih rendah khususnya pada materi laju reaksi. Hal itu memungkinkan disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan berpikir siswa dalam belajar kimia, khususnya materi laju reaksi. Penyajian materi kimia yang kurang menarik dan membosankan akhirnya terkesan angker atau sulit menakutkan bagi siswa. Akibatnya banyak siswa yang kurang menguasai konsep-konsep pelajaran dasar kimia, sehingga tidak semua siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran kimia. Menurut jurnal Morangkir dan Sinaga tahun 2002. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan di SMA Imelda Medan. Berdasarkan wawancara kepada guru kimia yang ada di SMA Imelda Medan, diperoleh informasi bahwa ada pun masalah yang ada di dalam terdapat pada siswa dan gurunya. Siswa sering kurang fokus dalam memperhatikan guru saat mengajar, terutama pada pelajaran kimia karena mereka berpikir bahwa kimia merupakan pelajaran yang sulit dan banyak perhitungan seperti angka dalam berpikir, memiliki banyak hitungan serta rumus yang membuat siswa sulit untuk memahami konsep materi laju reaksi. Siswa yang sering menyepelekan pelajaran ketika melanjut materi, maka siswa tersebut akan sulit mengikuti untuk materi berikutnya. Hasil belajar siswa masih rendah, memiliki nilai yang rendah pada materi laju reaksi. Untuk masalah pada guru yang hanya menggunakan metode atau metode ceramah, menggunakan media PowerPoint, membuat siswa menjadi bosan dan tidak peduli dengan pembelajarannya, karena media yang digunakan terlalu simpel. Model pembelajaran untuk mengasah kemampuan berpikir sangat mempengaruhi hasil belajar siswa atau peserta didik, yang membuat hasil belajar pada materi laju reaksi belum optimal. Maka dari itu sangat diperlukan model pembelajaran untuk meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik, dukungan dari media pembelajaran yang menunjang proses pembelajarannya. Model PJBL atau Project Based Learning adalah model pembelajaran inovatif yang berpusat pada siswa atau student center, serta menempatkan guru sebagai motivator dan fasilitator, yang mana siswa diberikan kesempatan untuk membuat sebuah proyek berdasarkan apa yang mereka pelajari sesuai dengan kreativitas siswa masing-masing. Penerapan model PJBL berpotensi memenuhi tuntutan pembelajaran. Hal itu didasarkan pada suksesnya penerapan model PJBL dalam penelitian terdahulu. Pelaksanaan pembelajaran model PJBL membantu siswa menemukan konsep baru, pengalaman baru, serta meningkatkan minat dan hasil belajar serta kemampuan berpikir kritis siswa. Selain itu, siswa juga dapat menjadi lebih kreatif, inovatif dalam memecahkan masalah. Menurut jurnal atau kajian dari Irfan Korin tahun 2002. Selanjutnya, hasil penerapan model pembelajaran berbasis proyek berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Model PJBL dapat membuat siswa menjadi lebih tertarik dan percaya dalam menampilkan produk hasil proyek yang telah ditugaskan. Ini akan melatih kemampuan berpikir dan hasil belajar siswa akan meningkat. Lalu, penggunaan media pembelajaran salah satu penerapannya gaya pada abad belajar ke-21 yang berpotensi membantu meningkatkan performa akademik siswa berupa hasil belajar pada ranah kognitif. Media jenis ini memungkinkan peserta didik tidak terbatasi oleh waktu dan tempat dengan aplikasi yang menarik. Media yang digunakan membuat siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Dalam penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa tanggapan siswa, guru maupun peserta didik menunjukkan bahwa tampilan media iSpring ini sudah memiliki kualitas yang baik, yang menarik untuk mempelajari materi yang disajikan oleh media seperti laju reaksi. Media interaktif berbasis PowerPoint iSpring ini telah memenuhi kriteria valid dan praktis. Maka media pembelajaran iSpring telah layak dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran, menurut kajian jurnal Simarmata dan Riris tahun 2021. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning berbasis media iSpring terhadap hasil belajar siswa dan kemampuan berpikir kritis pada materi laju reaksi. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup. Ruang lingkup
Ini mengambil data dari kelas siswa 11 SMA Imelda Medan dengan membandingkan dua kelas. Data diambil dengan melakukan wawancara kepada guru mata pelajaran kimia. Data yang didapat dari kedua kelas akan dibandingkan dan diambil simpulan dari hasil penelitian. Materi yang akan dijadikan topik penelitian adalah laju reaksi. Untuk selanjutnya ada batasan masalah. Ada 4 batasan masalah di sini, yaitu yang pertama, model pembelajaran yang dilakukan pada kelas kontrol dan pada kelas eksperimen adalah model pembelajaran project-based learning. Yang kedua, penelitian ini difokuskan untuk melihat kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa SMA di kelas 11. Yang ketiga, media yang digunakan dalam penelitian adalah media iSpring. Yang keempat, pokok bahasan kimia yang menjadi materi penelitian dibatasi hanya laju reaksi untuk peserta didik SMA kelas 11 IPA. Untuk selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini ada 5. Yaitu yang pertama, pola pikir siswa yang berpikir bahwa pelajaran kimia materi laju reaksi adalah pelajaran yang sulit. Yang kedua, hasil belajar pada materi laju reaksi masih rendah. Yang ketiga, kemampuan berpikir kritis siswa dalam materi laju reaksi masih rendah. Yang ketiga, model atau metode pembelajaran yang kurang tepat. Yang kelima, media pembelajaran yang digunakan oleh guru belum optimal. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di mana rumusan masalah dalam penelitian ini ada 2, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh model Project Based Learning atau PJBL terhadap kemampuan berpikir kritis siswa berbantuan media iSpring pada materi laju reaksi. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana pengaruh model Project Based Learning atau PJBL terhadap hasil belajar siswa berbantuan media iSpring pada materi laju reaksi. Tujuan penelitian di sini juga ada 2, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh model Project Based Learning atau PJBL terhadap kemampuan berpikir kritis siswa berbantuan media iSpring pada materi laju reaksi. Yang kedua untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL terhadap hasil belajar siswa berbantuan media iSpring pada laju reaksi, pada materi laju reaksi. Manfaat penelitian ada 3, yaitu manfaat praktis, ada bagi guru, bagi siswa, dan bagi peneliti. Manfaat teoritis, yang di sini ada manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah yang pertama, hasil penelitian dapat menambah wawasan tentang kesulitan belajar siswa, proses pembelajaran yang menuntut siswa mampu menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, menambah wawasan dan mengembangkan pemahaman ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan model dan media pembelajaran yang efisien untuk hasil belajar siswa. Yang kedua ada tinjauan pustaka atau bab 2. Di sini ada landasan teori, di mana ada model pembelajaran PJBL, media iSpring, laju reaksi, yang akan mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa dan hasil belajar siswa. Saya akan membaca konsep-konsepnya secara singkat. Menurut Israini dan Hardini pada tahun 2012, halaman ke-122, pembelajaran berbasis project atau proyek based learning merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melihat kerja proyek. Melalui pembelajaran kerja proyek, kreativitas dan motivasi siswa akan meningkat. Nah, di sini akan didukung oleh media iSpring karena model pembelajaran akan disampaikan melalui media yang akan dibawakan guru pada materi laju reaksi yang akan mempengaruhi kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Itu yang akan diukur dalam penelitian ini. Selanjutnya, ada motivasi belajar.
Motivasi belajar bersifat tidak tetap, terkadang meningkat, terkadang menurun. Motivasi belajar sebaiknya tetap dapat stabil pada tingkat yang baik. Hal ini memerlukan upaya-upaya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Upaya-upaya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa diantaranya menggairahkan siswa dalam belajar, memberikan harapan yang realistis, memberikan insentif, memberikan pengarahan. Motivasi belajar adalah hasrat yang timbul dalam diri siswa menyebabkan terjadinya kegiatan belajar. Adanya motivasi belajar akan menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar yang akan memberikan pada arah kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Motivasi dan belajar adalah dua hal yang sangat berkaitan. Motivasi belajar merupakan hal yang pokok dalam melakukan kegiatan belajar sehingga dapat memotivasi seseorang tidak akan melakukan kegiatan pembelajaran atau tidaknya. Jadi ini tergantung pada keberhasilan pembelajaran atau tidak. Yang selanjutnya ada hasil belajar. Menurut Hamali tahun 2006, hasil belajar adalah apabila seseorang yang dapat belajar akan terjadi perubahan pada tingkah laku orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Berdasarkan teori taksonomi Bloom, hasil belajar dalam rangka studi dicapai melalui 3 kategori, yaitu yang pertama ada ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir yang dapat kita lihat. Di sini telah dikaji dari beberapa literatur dan solusi yang akan ditampilkan. Di sini ada masalah atau gap yang terjadi. Yang pertama ada pola pikir siswa yang berpikir bahwa materi pelajaran kimia, materi laju reaksi adalah materi yang sulit. Yang kedua, hasil belajar pada materi laju reaksi masih rendah. Yang ketiga, model pembelajaran yang kurang tepat. Dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru belum optimal. Nah, dari sini saya sebagai peneliti menguji dari studi literatur, solusi dan kesimpulan yang akan saya berikan dalam penelitian ini. Saya telah mengkaji dari jurnal dan penelitian terdahulu di dalam studi literatur yang saya baca, dan saya menggunakan pembelajaran project based learning, atau model ini seperti yang telah saya jelaskan telah diuji kevalitannya dan berhasil dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan hasil belajar siswa. Dan di sini saya menggunakan media pembelajaran yaitu media berbantuan iSpring, di mana di sini media iSpring itu di dalamnya terdapat bisa kita menaruh atau melibatkan di dalamnya ada kuis, materi, video pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini akan mendukung dari model pembelajaran saat guru menyampaikan materi sehingga siswa menjadi lebih paham dan lebih tertarik dengan materi tersebut sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Dan dari model serta media pembelajaran ini guru dapat membuat suatu kasus atau studi yang akan melibatkan siswa. Karena guru melibatkan siswa, maka pola pikir siswa akan terlatih di sini ya, akan berpikir kritis. Mereka akan mencari jawaban atau solusi dari pertanyaan atau kasus yang diberikan gurunya kepada siswa. Maka di sini yang saya ukur ada 2, kemampuan berpikir kritis siswa yang akan diuji dengan instrumen tes, dan hasil belajar siswa yang akan diuji dengan instrumen tes juga. Dari sini guru akan melihat naik tidaknya kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran dan media pembelajaran yang akan saya bawakan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada hipotesis masalah. Hipotesis verbal rumusan masalah 1. Di sini H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada kemampuan berpikir kritis siswa yang dibelajarkan dengan model project based learning atau PJBL berbantuan media iSpring pada materi laju reaksi. HA-nya di sini terdapat pengaruh yang signifikan pada kemampuan berpikir kritis siswa yang dibelajarkan dengan model project based learning atau PJBL berbantuan media iSpring pada materi laju reaksi. Hipotesis verbal yang kedua atau rumusan masalah yang kedua adalah H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada hasil belajar yang dibelajarkan dengan model project based learning atau PJBL berbantuan media iSpring pada materi laju reaksi. HA-nya di sini
Terdapat pengaruh yang signifikan pada hasil belajar yang dibelajarkan dengan model Project Based Learning atau PJBL berbantuan media Spring pada materi laju reaksi. Selanjutnya ada bab 3, metode penelitian. Di sini ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan secara offline di SMA Imelda Medan yang beralamat di Jalan Bilan nomor 24, Pulau Brayan Darat, 1, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember 2023. Tahun ajaran 2003-2024, semester ganjil. Namun sebelum melakukan penelitian ini, terlebih dahulu dilaksanakan uji coba terhadap model pembelajaran based learning menggunakan media Spring. Selanjutnya, jenis penelitian, populasi, dan sampel penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan kuasi eksperimental untuk melihat adanya perbedaan pengaruh model pembelajaran project based learning atau PJBL terhadap kelas eksperimen ataupun kelas kontrol. Yang kedua, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 11 MIA SMA Imelda Medan yang berjumlah 30 orang dalam satu kelas tahun ajaran 2023-2024. Sampel yang diambil 2 kelas dengan teknik total sampling, yaitu kelas 11 MIA 1 akan dijadikan kelas eksperimen yang akan dibelajarkan dengan model pembelajaran PJBL menggunakan media Spring, dan kelas 11 MIA 2 akan dijadikan kelas kontrol yang akan dibelajarkan tanpa menggunakan model pembelajaran PJBL menggunakan media Spring. Variabel penelitian, di mana di sini variabel bebas ada 3 variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrolnya. Variabel bebas di sini adalah dalam penelitian ini model pembelajaran berbasis masalah yang biasa disebut pembelajaran berbasis project atau project based learning atau PJBL. Yang kedua, variabel terikat, yaitu variabel terikat dalam penelitian ini kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Yang ketiga ada variabel kontrolnya dalam penelitian ini adalah media Spring. Guru yang mengajar, tempat buku pembelajaran, materi pembelajaran, instrumen tes, dan waktu penelitian. Selanjutnya ada definisi operasional atau operational definition. Yang di sini yang pertama ada model pembelajaran project based learning atau PJBL. Yang kedua ada media Spring, yang ketiga ada kemampuan berpikir kritis, dan ada hasil belajar siswa. Di mana di sini model pembelajaran project based learning adalah menurut Israini dan Puspita tahun 2015, pembelajaran project merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan pada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Pendapat ini implisit dengan menyatakan project based learning merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center yang menetapkan guru sebagai fasilitator. Kemudian ada media pembelajaran. Media pembelajaran interaktif adalah alat atau yang digunakan dalam proses pembelajaran yang memuat aspek visual, audio, dan video. Maka dari itu, pengembangan media interaktif ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan atau media untuk pengembangan media interaktif adalah Spring. Menurut ISA tahun 2002. Keterampilan berpikir kritis tidak terdapat pada diri manusia sejak lahir, tetapi dapat dilatihkan, salah satunya menggunakan pembelajaran. Keterampilan berpikir kritis adalah keterampilan seseorang untuk berpikir secara rasional dan reflektif. Pemikiran tersebut harus terfokus pada keyakinan dan putusan yang dilakukan menurut Arfiana tahun 2021. Hasil belajar, yang selanjutnya ada hasil belajar. Hasil belajar adalah hasil penelitian terhadap kemampuan siswa yang ditentukan dalam bentuk angka setelah menjalani proses pembelajaran.
Penggunaan angka pada hasil tes tertentu dimaksudkan untuk mengetahui daya serap siswa setelah menerima materi pelajaran. Menurut Isnaini et al. Tahun 2016. Nah, di sini desain penelitian yang saya buat yaitu kelompoknya atau kelasnya di sini ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, di mana di sini saya menggunakan pada awal itu adalah pretest yang mengukur kemampuan berpikir kritis siswa dan hasil belajar siswa. Dan di akhir saya akan melakukan post test kembali untuk pengulangan setelah saya melibatkan model dan media yang saya pakai di dalam kelas tersebut. Di mana pretestnya di sini eksperimen disimbolkan sebagai T1, perlakuannya X, post testnya T2. Kelompoknya di sini kelas kontrolnya pretestnya T1, perlakuannya Y, dan post testnya T2. Dengan keterangan X itu adalah pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran Project Based Learning atau PJBL didukung oleh media Esprit, yaitu adalah pembelajaran tanpa menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL didukung oleh media Esprit. T1 di sini adalah pemberian tes awal atau pretest, T2 di sini adalah pemberian tes akhir atau post test. Selanjutnya adalah teknik penggunaan instrumen penelitian. Di sini saya memakai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik tes. Instrumen penelitian menggunakan instrumen tes yang di dalamnya terdapat 40 soal objektif pilihan ganda yang telah divalidasi. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Tahapan prosedur penelitian. Yang pertama ada tahap observasi atau wawancara. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui masalah atau gap yang ada di dalam persekolahan mengenai mata pelajaran kimia pada materi laju reaksi dengan kondisi lingkungan sekolahnya. Tahap ini dilakukan untuk latar belakang proposal yang akan dikembangkan melalui jurnal atau referensi lain. Yang kedua ada tahap persiapan jadwal penelitian. Di sini tahap ini untuk menentukan waktu penelitian, lokasi, dan rencana penelitian. Yang ketiga tahap persiapan materi. Tahap ini dilakukan untuk mempersiapkan segala keperluan untuk penelitian yang akan dibahas dalam proposal dan materi yang akan dibawa serta model penelitian dan medianya. Yang keempat adalah tahap pelaksanaan. Tahap ini dilakukan pada saat penelitian berlangsung untuk melihat adanya pengaruh model Project Based Learning atau PJBL terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dan hasil belajar pada materi laju reaksi di sekolah. Selanjutnya analisis data. Saya menggunakan di sini yang pertama adalah uji gain, di mana rumusnya skor post test dikurang skor pretest. Yang kedua ada uji normalitas data. Di sini menguji normalitas masing-masing variabel dengan menggunakan uji normalitas C kuadrat atau X2. Yang ketiga ada uji homogenitas data. Jika diperoleh data yang berdistribusi normal, maka selanjutnya dilakukan uji homogenitas. Yang keempat uji hipotesis berdasarkan hipotesis verbal yang dilakukan pada bab 2. Baiklah, sekianlah hasil dari presentasi bab 1 sampai 3 proposal saya. Jika ada salah kata atau dalam penyampaian, saya mohon maaf. Selamat pagi.